Amerika Serikat diambang perang dengan Rusia dan China. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau Henry Kissinger mengatakan kepada Wall Street Journal atau WSJ bahwa Washington telah menolak diplomasi tradisional yang dengan tidak adanya pemimpin besar telah mendorong dunia ke jurang perang atas Ukraina dan Taiwan. Kissinger sebelumnya menuai kontroversi karena menyarankan agar Kiev menanggalkan beberapa klaim teritorialnya untuk mengakhiri konflik dengan Rusia. Kami berada di ambang perang dengan Rusia dan China pada isu-isu yang sebagian kami ciptakan, tanpa konsep apapun tentang bagaimana ini akan berakhir atau apa yang seharusnya mengarah, kata Kissinger dalam wawancara yang diterbitkan pada Sabtu. Kissinger sekarang berusia 99 tahun, menguraikan peran Barat dalam konflik Ukraina dalam sebuah buku baru-baru ini yang menggambarkan para pemimpin terkemuka pasca Perang Dunia Kedua. Dia menggambarkan keputusan Rusia untuk mengirim pasukan ke Ukraina pada bulan Februari termotivasi oleh keamanannya sendiri. Karena bergabungannya Ukraina dengan NATO akan memindahkan senjata aliansi tersebut ke dalam jarak 480 km dari Moskow. Sebaliknya, membiarkan Ukraina secara keseluruhan jatuh di bawah pengaruh Rusia tidak akan banyak membantu untuk menenangkan ketakutan bersejarah Eropa akan dominasi Rusia. Para diplomat di Kiev dan Washington seharusnya menyeimbangkan kekhawatiran ini, tulisnya, menggambarkan konflik saat ini di Ukraina sebagai hasil dari dialog strategis yang gagal. Berbicara kepada Wall Street Journal sebulan setelah penerbitan buku itu, Kissinger bersikukuh dengan desakannya bahwa Barat seharusnya menanggapi tuntutan keamanan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan serius dan menjelaskan bahwa Ukraina tidak akan diterima ke dalam aliansi NATO. Menjelang operasi militer di Ukraina, Rusia memberi Amerika Serikat dan NATO garis besar tertulis tentang masalah keamanannya yang ditolak oleh kedua pihak penerima. Kissinger yang pada akhir 1960-an dan awal 1970-an mengadakan negosiasi ekstensif dengan komunis Vietnam, bahkan ketika militer Amerika Serikat mengorbankan perang melawan mereka, mengatakan bahwa para pemimpin Amerika modern cenderung memandang diplomasi sebagai hubungan pribadi dengan musuh, dan dengan kata-kata yang diparafrasekan oleh Wall Street Journal, cenderung melihat negosiasi dalam istilah misionaris, bukan psikologis, berusaha untuk mengubah atau mengutuk lawan bicara mereka daripada menebus pemikiran mereka. Sebaliknya, Kissinger berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mencari keseimbangan antara dirinya sendiri, Rusia dan China. Kissinger kemudian menjelaskan bahwa istilah ini mengacu pada semacam keseimbangan kekuatan dengan penerimaan legitimasi nilai-nilai yang terkadang bertentangan. Karena jika Anda percaya bahwa hasil akhir dari upaya Anda adalah pemaksaan nilai-nilai Anda, maka saya pikir keseimbangan tidak mungkin, ujarnya. Di bawah Presiden Richard Nixon, Kissinger mengatur penjangkauan diplomatik Amerika Serikat ke China pada tahun 1970-an. Sebuah langkah yang bertujuan untuk menjauhkan Beijing dari Moskow dan menggeser keseimbangan kekuatan di dunia menjauh dari timur komunis. Di bawah Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah menyaksikan China dan Rusia memperdalam hubungan perdagangan dan diplomatik mereka. Kebijakan Amerika Serikat tentang Taiwan dengan Joe Biden secara terbuka melanggar ambiguitas Washington era Kissinger.
tentang kemerdekaan pulau itu. Dan Ketua DPR Nancy Pelosi membuat marah Beijing dengan kunjungan ke Taipei awal bulan ini. Telah semakin merusak hubungan Amerika Serikat dengan China serta mendorong lonjakan aktivitas militer di Selat Taiwan. Menurut Kissinger, Amerika Serikat tidak lagi dalam posisi berpihak pada Rusia atau China terhadap yang lain. Yang bisa Anda lakukan hanyalah tidak mempercepat ketegangan dan menciptakan opsi. Untuk itu, Anda harus memiliki tujuan tertentu, ucapnya. Kissinger adalah advokat terkemuka dari Sekolah Hubungan Internasional Realpolitik yang menempatkan kepentingan praktis negara di atas sikap ideologis. Namun pandangannya yang tidak memihak tentang urusan luar negeri telah membuatnya mendapatkan musuh dan juga pujian. Awal musim panas ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk Kissinger karena menyarankan bahwa Kiev harus menerima kembali ke status quo ante, melepaskan klaim teritorialnya ke Crimea dan memberikan otonomi kepada Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, dan mencari kesepakatan damai dengan Rusia untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Kissinger kemudian mengklarifikasi bahwa klaim itu seharusnya hanya ditangguhkan sementara untuk menegosiasikan gencatan senjata segera, tetapi tetap dicap sebagai musuh Ukraina oleh Kiev dan dituduh menyebarkan narasi propaganda dan pemerasan fasis Rusia.